lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu audiens. Mudahnya, audiens adalah siapa yang akan melihat iklan kita. Di dalam Facebook ada 3 jenis audiens. Yang pertama ada save audience, kemudian custom audience, kemudian lookalike audience. Di sini kita akan bahas satu persatu beserta cara membuat masing-masing audiens. Ya, kita masuk ke yang pertama, yaitu save audience. Save audience adalah audiens yang Anda dapat buat sendiri targetingnya. Bisa menggunakan asumsi atau dari data tren produk. Misalnya begini, ketika Anda menjual kurma, Anda akan menargetkan audiens-audiens yang tertarik dengan isu Ramadan. Atau bisa juga dengan menargetkan lokasi-lokasi tertentu yang mayoritas dengan agama Islam. Untuk lebih mudahnya, mari kita langsung praktik. Pertama, buka Business Settings di halaman dashboard Facebook Anda. Kemudian klik garis 3 di sini. Kemudian klik Audience di bagian Aset. Setelah masuk ke halaman ini, kemudian klik Save Audience, Create a Save Audience. Silahkan Anda lihat, ini ada beberapa komponen-komponen yang perlu diisi untuk menargetkan audiens Anda. Mari kita berurutan dari atas. Mari menamakan nama audiens Anda. Kemudian yang custom audience dibiarkan saja, dikosongkan. Kemudian lokasi Indonesia saja, tidak usah spesifik antar kota atau provinsi, seluruh Indonesia ditargetkan saja. Kemudian umur sesuaikan dengan produk Anda. Misalkan di sini produk kurma, biasanya produk kurma yang membelinya adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Tentukan umur dari umur 25 sampai umur 55. Tetapi ini sesuaikan saja dengan karakteristik produk Anda dan karakteristik target pasar Anda. Kemudian pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ketika Anda membuat audiens, sebaiknya jenis kelamin itu dipisah. Jadi pertama mari kita coba tentukan laki-laki dulu. Kemudian bahasa dibiarkan saja. Kemudian ada detail targeting. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menentukan detail targeting. Karena contoh produk kita adalah produk kurma, mari kita ketik Ramadan. Kemudian klik salah satu di sini. Kemudian Anda klik suggestion. Kemudian Anda klik lagi beberapa pilihan alternatif di sini. Anda bisa memilih 5 sampai 10. Kemudian klik narrow audience. Kemudian Anda klik misalnya Facebook. Kemudian Anda klik narrow lagi. Kemudian Anda ketik Indonesia. Pilih yang ini, mid and high value goods. Kemudian suggestion. Kemudian high value goods, kemudian engage shopper. Jadi begini, dalam penentuan detail targeting kami membagi menjadi 3 layer. Di layer pertama, terdapat beberapa behavior, demografik ataupun interest yang ada. Di layer kedua hanya 1. Di layer ketiga ini ada 3 yang tidak pernah kami ubah. Di layer 1 dan 2 biasanya akan kami ubah ketika kami akan menambahkan audiens. Pertama, di layer 1, cara penentuannya adalah seperti yang tadi. Anda ketik salah satu interest, misalnya Ramadan, kemudian klik suggestion di sini, kemudian Anda pilih beberapa sampai 10 maksimal dan minimal 5. Dengan syarat, setiap item yang ada di sini memiliki size sebesar 1 juta sampai 200 juta. Di sini ada 42 juta, maka dia lulus syarat tersebut. Ramadan month ini yang high content engagement ini ada 16 juta, kemudian ini ada 20 juta, kemudian ini ada 1 juta, kemudian ini ada 9 juta, kemudian ada 3 juta. Setelah itu, di layer kedua ini
Anda dapat memilih interest secara bebas, akan tetapi size-nya harus di atas 200 juta. Di sini kami memilih Facebook karena size-nya memang besar. Di sini ada 1 miliar lebih. Di sini cukup satu saja. Jadi ketika Anda memilih Facebook, Anda tidak perlu memilih yang lain. Selanjutnya di layar ketiga, pastikan Anda memilih ini semua. Ada 3 item di sini yang tidak pernah kami ubah di layar ketiga ini. Setelah syarat-syarat di sini terpenuhi, mari kita cek berapa audiensnya. Potensial reach-nya ada 1.700.000 people. Kami biasanya menentukan batasan minimalnya adalah 1 juta. Ketika di bawah 1 juta, maka kami perlu mengubah di bagian ini atau di bagian ini. Di layer 1 dan di layer 2 maka perlu diubah, disesuaikan sehingga bisa mencapai angka minimal 1 juta. Ketika sudah memenuhi syarat, silakan Anda klik Create Save Audience. Di sini Anda baru memiliki 1 audience. Ketika Anda mulai beriklan, kami sarankan Anda menyiapkan 10 audience dengan rincian 5 audience bergender laki-laki, 5 audience lagi bergender perempuan. Cara untuk mengkopinya adalah Anda klik audience di sini, kemudian Anda klik edit, kemudian Anda ganti gendernya. Setelah itu Anda klik Save as New. Kemudian Anda ubah, Anda tandai misalnya female, kemudian save. Di sini Anda sudah memiliki 2 audience dengan rincian, detail targeting yang sama, umur yang sama, lokasi yang sama, tetapi gendernya berbeda. Kami biasanya melakukan seperti ini. Tahap selanjutnya, ketika Anda ingin menambahkan audience, silahkan Anda klik kembali audience ini. Kemudian Anda klik edit. Dengan rincian seperti tadi, Anda perlu membuat 5 audiens dengan bergender laki-laki. Kami biasanya menentukan seperti ini. Untuk 5 audiens, layer kedua tidak kami ubah. Tetapi ketika kami akan menambah audiens ke-6, maka layer kedua ini akan kami ubah. Jadi setiap satu item di layer kedua ini akan dipakai untuk 5 audiens laki-laki dan 5 audiens perempuan. Jadi ketika akan menambahkan audiens, yang perlu diubah adalah bagian nomor 1 ini aja. Tetapi ketika layer kedua ini sudah mencapai 5 audiens, maka Anda perlu mengubah layer kedua ini saja. Sedangkan di layer ketiga ini, setiap audiens yang kami gunakan selalu memiliki item-item ini, tidak pernah kami ubah sama sekali. Mari kita coba ubah di bagian layer pertamanya saja. Hapus. Silakan Anda tentukan misalnya Joko Widodo, kemudian suggestion-nya klik. Kemudian ada politik, government, public administration, kemudian Anda klik semuanya yang berhubungan. Bebas saja. Kemudian setelah selesai, coba Anda lihat di sini reach-nya 10 juta, berarti sudah memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat, silahkan Anda klik Save as New, jangan update. Karena ketika Anda klik update, maka audiens yang pertama tadi akan terhapus. Maka Anda harus klik Save as New, kemudian Anda ganti nomor audiensnya menjadi 2. Kemudian lakukan hal serupa untuk mengcopy menjadi audiens 2 dengan gender perempuan. Lakukan juga hal yang sama sampai Anda memiliki 5 audiens laki-laki, kemudian 5 audiens perempuan. Berarti di 5 audiens tersebut Anda hanya perlu mengubah layer pertama saja. Layer kedua tidak perlu Anda ubah. Silahkan Anda ulik sendiri penamaan agar bisa memudahkan Anda. Ringkasan dari penjelasan detail targeting tadi seperti ini. Jadi, di layer 1 ada 5-10 item dengan masing-masing size sebesar 1 juta sampai 200 juta. Kemudian, setiap layer 1, setiap 5-10 item tersebut hanya berlaku untuk satu audiens. Jadi ketika Anda ingin menambahkan audiens, Anda perlu mengubah di layer 1. Kemudian ada layer 2. Layer 2 memiliki karakteristik satu item dengan size 200 juta. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Maksudnya adalah satu item dengan size minimal 200 juta, jadi 200 juta ke atas. Layer 2 di sini berlaku untuk 5 audiens. Jadi, ketika Anda ingin membuat 5 audiens, Anda bisa menggunakan layer 2 yang sama.
ketika Anda ingin membuat audiens ke-6, Anda perlu mengubah layer 2 ini. Kemudian ada layer 3. Layer 3 ini adalah 3 item yang tidak pernah berubah. 3 item tersebut sudah kami tampilkan sebelumnya. Jenis audiens yang kedua adalah custom audience. Custom audience adalah audiens yang dibuat dengan memanfaatkan data dari pixel. Misalnya, Anda ingin menargetkan kembali orang-orang yang pernah mengunjungi landing page Anda. Mari kita langsung praktek. Caranya, klik Create Audience, kemudian klik Custom Audience. Di sini ada beberapa pilihan. Anda bisa membuat custom audience berdasarkan data pixel dari website, berdasarkan data customer list Anda, memasukkan nomor telepon atau email, kemudian ada data yang Anda ambil dari offline activity, kemudian ada aplikasi jika Anda memiliki aplikasi, kemudian ada video, lead form, instant experience, Instagram business profile, event, sama Facebook page. Yang biasanya kami pakai hanya bagian website, customer list jika Anda sudah memiliki 1000 ke atas data customer Anda, kemudian biasanya kami menggunakan video, kemudian Instagram business profile, kemudian Facebook page. Di sini kami hanya akan mencontohkan bagian website saja. Berikut adalah yang biasanya kami lakukan. Di sini tidak kami ubah, kemudian di sini tidak kami ubah juga, tetap all website visitorsnya terus tetap 30 hari, atau Anda bisa tingkatkan sampai 60 hari maksimal yang biasanya kami lakukan seperti itu. Kemudian Anda tambahkan include more people, kemudian Anda ganti website visitors di sini. Di sini tetap or ya, jangan and. Kemudian Anda klik ini people who visit specific web page, kemudian Anda masukkan link landing page Anda seperti ini. Kemudian Anda namakan, misalnya Anda namakan custom audience visitor LP Kurma, visitor landing page Kurma, seperti itu. Kemudian klik create audience. Setelah Anda selesai membuat custom audience, maka Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membuat lookalike audience. Lookalike audience di sini adalah audience yang mirip dengan custom audience yang sudah Anda buat. Misalnya begini, Anda ingin menargetkan iklan kepada orang-orang yang mirip behaviornya dengan orang yang sudah pernah beli produk Anda. Cara membuat lookalike, tahapannya adalah klik create audience, kemudian klik lookalike, kemudian Anda pilih sumber data yang ingin Anda pakai atau sumber custom audience yang ingin Anda pakai. Mari kita coba pakai custom audience yang sudah kita buat tadi. Klik visitor. Kemudian jika tidak ada di sini, klik yang sebelah sini, yang other. Kemudian klik yang ini. Kemudian klik audience location-nya, klik Indonesia. Kemudian ikuti saja contohnya seperti ini. Yang biasanya kami lakukan seperti ini. Anda bisa langsung mengikutinya saja. Setelah selesai, Anda klik create audience. Setelah Anda selesai membuat save audience, kemudian custom audience, jika Anda sudah merunning iklan, kemudian lookalike audience, maka persiapan Anda untuk membuat iklan sudah siap. Di materi selanjutnya kita akan praktik bagaimana menjalankan iklan. Di materi selanjutnya juga akan ada penjelasan bagaimana caranya memanfaatkan audiens-audiens yang sudah Anda buat ini. Sekian materi kami kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar bagaimana caranya membuat iklan di dashboard Facebook Ads. Di dalam membuat iklan ada 3 aspek yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah bagaimana mengatur sebuah campaign, kemudian bagaimana mengatur sebuah ad set, dan yang terakhir adalah mengatur sebuah ad atau iklan. Berikut adalah detail yang perlu dipelajari dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama, dari campaign setting kita akan mempelajari bagaimana objektif dan budget, bagaimana kita menentukan tujuan dari iklan kita, kemudian bagaimana kita menentukan budget atau anggaran dari iklan kita. Selanjutnya, di bagian ad set setting, kita akan menentukan conversion event,
kemudian audience yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian jadwal iklan kita, dan kemudian ada placement. Di ad setting kita akan belajar bagaimana caranya mengupload atau mengimpor hasil iklan kita yang sudah dibuat di Creative Hub. Sebelum kita memasuki bagian penjelasan masing-masing aspek, mari kita mempelajari bagaimana struktur atau komposisi dari setiap campaign ad set dan ad. Dalam campaign itu terdapat ad set, dan kemudian dalam ad set itu terdapat ad. Kami biasanya menggunakan komposisi seperti ini. Satu campaign terdiri dari 5 ad set, kemudian masing-masing ad set terdiri dari 5 ad. Contohnya begini, misalnya kita menjalankan sebuah campaign dengan nama campaign 1. Di dalam campaign 1 tersebut akan terdapat 5 ad set dengan nama ad set 1, ad set 2, ad set 3, ad set 4, ad set 5. Kemudian di masing-masing ad set tersebut akan ada ad 1, ad 2, ad 3, ad 4, kemudian ada ad 5. Di ad set 2 pun begitu, ada ad 1 sampai 5, ad set 3 pun sama, ad 1 sampai 5, ad set 4 pun sama, jadi ada ad 1 sampai 5, ad set 5 pun sama, jadi ada ad 1 sampai 5. Jadi setiap satu campaign kita akan membutuhkan 5 ad set dan 5 ad yang di-copy ke masing-masing ad set. Di masing-masing ad set akan membutuhkan satu audience. Jadi dalam satu campaign kita akan membutuhkan 5 audience. Jadi audience 1 berada di ad set 1, audience 2 berada di ad set 2, audience 3 berada di ad set 3, audience 4 berada di ad set 4, kemudian yang terakhir ada audience 5 berada di ad set 5. Begitu pula dengan ad yang kita buat di Creative Hub, kita perlu membuat ad 1 sampai ad 5 dengan variasi yang berbeda. Bisa variasi fotonya, videonya, ataupun teksnya. Aspek pertama yang kita perlu pelajari adalah bagaimana caranya kita mengatur sebuah campaign. Di dalam campaign, ada dua hal mendasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah objektif atau tujuan dari campaign Anda. Kemudian ada budget atau anggaran yang Anda gunakan dalam campaign Anda. Di dalam objektif, kami biasanya hanya menggunakan web conversion saja. Nanti akan kami jelaskan secara singkat terkait dengan objektif lainnya selain web conversion. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan anggaran atau budget. Biasanya kami menggunakan biaya atau budget sebesar Rp100.000 per hari dalam satu campaign. Di bagian ini sebenarnya Anda tidak perlu benar-benar plek mengikuti apa yang kami lakukan. Anda bisa menyesuaikan dengan kondisi Anda. Anda bisa menggunakan Rp50.000 per hari, atau misalnya Anda ingin langsung mencoba di angka Rp200.000 bahkan Rp500.000 per hari, silahkan saja Anda sesuaikan. Setelah terbiasa mengiklan, nanti Anda akan mengetahui berapa budget yang cocok untuk campaign Anda. Tahapan dalam membuat campaign, silahkan Anda buka halaman Business Settings dalam dashboard Facebook Anda. Kemudian klik garis 3 di sini. Kemudian Anda klik Ads Manager. Setelah masuk ke halaman Ads Manager, kemudian Anda klik Create. Setelah muncul pop-up seperti ini, silahkan Anda masuk ke Switch to Guided Creation. Kemudian di sini akan ada beberapa pilihan objektif yang dapat Anda pilih. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai objektif yang terdapat di sini. Di bagian Brand Awareness, iklan yang dijalankan akan dioptimalkan bagaimana caranya iklan tersebut dapat membuat konsumen-konsumen sadar akan brand atau merek Anda. Kemudian di bagian Reach, Facebook akan mengoptimalkan iklan yang Anda jalankan untuk mencapai jumlah orang atau jumlah pengguna Facebook sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan hal lain. Di bagian Traffic, Facebook akan mengoptimalkan iklan Anda agar banyak orang yang mengunjungi website Anda. Kemudian di bagian Engagement, Facebook akan mengoptimalkan agar banyak orang yang terlibat dalam postingan Anda. Di bagian app install ini, Facebook akan mengoptimalkan iklan Anda sehingga akan banyak orang yang menginstal aplikasi Anda. Sedangkan video views, akan banyak orang yang menonton video Anda. Lead generation, akan banyak orang yang memasukkan email ke form Anda. Kemudian message, akan banyak orang yang menghubungi Anda melalui chat. Kemudian yang paling sering kami pakai adalah conversion. Alasan kami menggunakan conversion adalah karena Facebook akan mengoptimalkan iklan Anda dan ditujukan kepada orang-orang yang sering membelanja online. Jadi tujuan dari iklan Anda adalah bagaimana orang-orang tersebut membeli produk Anda. Kemudian katalog sales hampir sama dengan conversion ini. Di bagian store traffic ini akan cocok jika Anda memiliki toko fisik atau toko offline. Kita akan langsung mulai praktik bagaimana cara membuat campaign.
Pastikan objektif Anda berada di web conversion atau conversion ini. Kemudian Anda scroll ke bawah, kemudian Anda namai campaign-nya, misalnya campaign 1. Kemudian Anda aktifkan campaign budget optimization di sini. Kemudian Anda pakai budget 100.000. Pastikan menu di sini adalah daily budget. Biarkan saja menu-menu di sini, kemudian klik continue. Anda telah selesai membuat campaign. Setelah selesai membuat campaign, tahap selanjutnya adalah membuat ad set. Di dalam ad set ada 4 komponen yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah conversion event. Kami biasanya menggunakan event add to chart sebagaimana pixel event yang sudah Anda tentukan di landing page Anda di materi sebelumnya. Kemudian bagian audience, pastikan save audience, custom audience, dan lookalike audience dibuat dalam campaign yang berbeda. Jadi ketika Anda membuat campaign yang pertama, pastikan campaign yang pertama Anda itu hanya terdiri dari save audience saja. Jadi dalam campaign tersebut terdapat 5 save audience yang dimasukkan ke dalam 5 ad set. Jika Anda ingin menambahkan campaign, silahkan Anda menggunakan custom dan lookalike, tetapi pastikan custom dan lookalike audience tersebut dibuat dalam campaign yang berbeda. Kemudian ada penjadwalan. Penjadwalan di sini kami biasanya membiarkan menyala terus tanpa jadwal tertentu. Jadi Anda harus menyalakan dan mematikan secara manual, atau juga Anda bisa menggunakan rules untuk mematikan atau menyalakan secara otomatis. Kemudian ada placement atau penempatan iklan Anda. Biasanya kami hanya menggunakan 4 penempatan. Yang pertama ada Facebook Feed, kemudian ada Facebook Story, kemudian ada Instagram Feed, dan yang terakhir adalah Instagram Story. Tahapan dalam membuat ad set, yang pertama adalah silahkan Anda ketikkan nama ad set Anda. Misalnya ad set 1. Di bagian conversion, pilih destination-nya website. Kemudian optimization for ad delivery-nya, pilih yang conversion di sini. Pastikan pixel yang Anda pilih adalah pixel yang tepat. Kemudian event di sini, pilih add to chart. Kemudian lewati, bagian ini dilewati, bagian ini dilewati. Masuk ke bagian audience, silahkan Anda pilih salah satu save audience yang sudah Anda buat sebelumnya. Caranya, klik use save audience di sini, kemudian pilih. Misalnya Anda akan memilih yang audience 1. Kemudian di bagian placement atau penempatan, silahkan Anda klik manual placement. Kemudian Anda matikan audience network, kemudian messenger juga Anda matikan. Kemudian device-nya Anda ganti menjadi mobile saja, tanpa desktop. Jangan lupa mematikan messenger dan audience network-nya. Kemudian Anda nonaktifkan Facebook Marketplace, Facebook Video Feeds, dan Instagram Explore, kemudian Group Feed. Kemudian in-stream juga Anda matikan, search Anda matikan, in artikel Anda matikan, sehingga akan hanya tersisa 4 penempatan, yaitu Facebook Newsfeed, Instagram Feed, Facebook Stories, dan Instagram Stories. Perlu diingat bahwa penempatan di sini bukan aturan yang baku, tetapi kami hanya sharing apa yang biasa kami lakukan. Kemudian di bagian penjadwalan di sini, pilih yang pertama, run my ad set continuously starting today. Setelah selesai, klik continue. Sekarang Anda telah selesai membuat ad set. Setelah Anda selesai membuat ad set, tahap selanjutnya adalah membuat ad. Dalam tahapan membuat ad, Anda hanya perlu mengimpor ad yang sudah Anda buat sebelumnya di Creative Hub. Setelah selesai membuat ad set, akan muncul halaman seperti ini. Silakan Anda klik close saja. Anda pilih yang close and save to draft. Kemudian Anda klik tanda panah di sini. Kemudian Anda klik ke bagian ads. Kemudian Anda checklist. Setelah itu Anda hapus, karena kita akan mengimpor dari Creative Hub. Setelah selesai menghapus, masuk ke halaman Creative Hub.
Setelah Anda memasuki halaman Creative Hub, klik project atau produk yang ingin Anda iklankan. Misalnya di sini serba kurma. Kemudian, pastikan Anda sudah membuat 5 iklan atau 5 ad dengan variasi yang berbeda. Di sini kami hanya mencontohkan, jadi hanya terdapat 1 iklan saja. Cara untuk mengimpor iklan ke dalam Ads Manager adalah seperti ini. Pertama, kemudian klik import, kemudian klik di sini, kemudian klik open in new tab. Kemudian Anda pilih akun iklan. Kemudian Anda bisa cek teks Anda terlebih dahulu. Kemudian klik import. Kemudian klik open Ads Manager. Kemudian setelah muncul pop-up seperti ini, klik di bagian sini, pilih yang use existing campaign, kemudian pilih campaign yang sudah Anda buat, campaign 1, kemudian pilih ad setnya juga yang sudah Anda buat, misalnya ad set 1 di sini, kemudian Anda pilih menu yang create ad from mockup, kemudian ad name-nya Anda pilih sama dengan mockup name saja. Misalnya di sini Anda copy, kemudian Anda paste di sini. Setelah itu Anda klik save to draft. Di sini Anda telah selesai mengimpor salah satu iklan Anda. Lakukan hal yang sama untuk iklan 2, 3, 4, dan 5 sampai kelima iklan Anda telah terimpor ke bagian Ads Manager. Setelah Anda selesai mengimpor kelima iklan Anda, tahap selanjutnya adalah Anda perlu menambahkan ad set sampai 5 ad set. Caranya adalah pertama klik campaign di sini. Kemudian klik campaign-nya, kemudian masuk ke ad set, kemudian klik ad set-nya, kemudian Anda duplicate sampai 5. Karena Anda sudah memiliki 1, sehingga di sini number of copies-nya hanya 4 saja. Kemudian klik duplicate. Kemudian Anda klik tanda panah lagi ke sini. Kemudian Anda edit semua ad set 1 copy di sini yang ada tulisan kopinya. Misalnya dari yang pertama ini, klik edit. Kemudian Anda ubah menjadi ad set 2. Pastikan setiap Anda mengubah ad set, Anda ubah juga audiensnya. Di sini masih menggunakan audiens 1, ad set 2 berarti menggunakan audiens 2. Contohnya seperti ini. Setelah itu, klik tanda panah lagi ke sini. Lakukan hal yang sama sampai menjadi 5 ad set. Jangan lupa untuk ubah audiensnya di masing-masing ad set. Setelah selesai membuat ad set sampai 5, Anda kembali lagi ke campaign. Kemudian Anda klik campaign ini. Kemudian Anda cek di sini ada berapa ad set. Di sini ada 5 ad set, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Anda cek lagi di sini ada berapa ad. Berarti di sini harus ada, Anda klik untuk melihat jumlahnya, di sini ada 25 ads. 5 di masing-masing ad set, menjadi 25. Setelah selesai, Anda klik review and publish. Kemudian klik publish. Di tahap ini, Anda hanya perlu menunggu sampai Facebook mengapprove iklan Anda. Tanda sudah terapprove adalah status in review di sini akan berubah menjadi aktif. Sekian materi kali ini, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.